Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dimulai dari strategi supply chain sampai dengan yang terakhir yang terakhir tentang mengelola rantai pasok global. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada strategi supply chain, yang dimana strategi supply chain ini melibatkan perencanaan dan pengelolaan seluruh rantai pasok dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi SC ini dirancang untuk memastikan rantai pasok berjalan secara efisiensi, responsif terhadap perubahan besar, dan memberikan nilai tambah yang optimal. Selanjutnya ada tujuan SC, yaitu menentukan tingkat outsourcing yang tepat, mengelola pembeli pajak desain memiliki dampak signifikan dalam manajemen rantai pasok atau supply chain manajemen. Rancangan produk tidak hanya mencakup aspek teknis dan estetika, tetapi juga memperhitungkan implikasi operasional produksi dan distribusi dalam rantai pasok. Selanjutnya, apa itu konfigurasi jaringan SC? Ya, konfigurasi jaringan SC merupakan satu kegiatan strategis yang harus dilakukan pada supply chain manajemen dan mencakup keputusan tentang lokasi, jumlah, serta kapasitas fasilitas produksi dan distribusi dalam suatu supply chain. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dapat berubah secara dinamis dari waktu ke waktu. Contohnya, pada konfigurasi jaringan pertama itu terlihat ada 4 gudang yang dimiliki perusahaan yang ditempatkan di 4 wilayah regional yang berbeda. Sedangkan contoh yang kedua itu terdapat struktur SC-nya itu dimana jumlah gudangnya itu dibagi menjadi 2. Implikasi dari dua konfigurasi tersebut terhadap biaya SC dan terhadap kecepatan SC merespon kebutuhan konsumen. Perbedaannya, yang pertama, waktu responnya lebih cepat, biaya transportasi dari pabrik ke gudang lebih besar, mencapai skala ekonomi pengiriman lebih sulit. Sedangkan perbedaan konfigurasinya yaitu dengan hanya ada 2 gudang, rata-rata jarak kirim dari gudang ke toko atau pusat pelanggan lebih jauh. Sedangkan yang kedua, biaya pengiriman dari gudang ke lokasi toko atau daerah pelanggan lebih besar. Selanjutnya, apa itu pengelola permintaan? Pengelola permintaan adalah kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dari wilayah pemasaran tertentu. Cara yang digunakan SC untuk mempengaruhi pola permintaan, yang pertama itu ada promosi, purchasing, sales management, dan juga deal struktur. Selanjutnya, setelah pengelola permintaan, ada juga perencanaan produksi, yaitu kegiatan perencanaan produksi atau produksi planning adalah proses strategis yang digunakan oleh industri manufaktur untuk menentukan volume dan waktu produksi yang optimal. Tujuannya untuk memastikan bahwa produksi berjalan lancar dan efisien dan memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Nah, selanjutnya, mengelola persediaan pada SC. Ada beberapa aspek utama dalam mengelola persediaan supply chain. Yang pertama itu ada perencanaan persediaan, pemisahan dan pengadaan, pengelolaan stok, dan yang terakhir ada teknologi dan sistem informasi. Manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah proses perencanaan perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang terkait dengan akuisisi barang dan jasa yang diperlukan oleh suatu organisasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa organisasi memperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang baik, harga yang kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan serta tanggal waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi merupakan dua aspek penting dalam rantai pasok yang bertujuan untuk efektif menyerahkan barang dari produsen ke konsumen akhir. Perbedaannya, manajemen transportasi itu melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh proses pengiriman barang atau bahan dari lokasi ke lokasi lain. Tugas utama dari manajemen transportasi yaitu menentukan rute pengiriman yang efisien, memilih mode transportasi yang sesuai. Tujuannya meminimalkan dan meningkatkan efisiensi dalam pergerakan barang. Sedangkan manajemen distribusi melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aliran barang dari titik produksi ke titik konsumen atau pengecar. Tugas utama dari manajemen distribusi yaitu menentukan desain dan mengelola jaringan distribusi. Tujuannya untuk menyediakan produk dengan cepat kepada konsumen dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada distorsi informasi dan bullwhip effect. Yang pertama, distorsi informasi. Distorsi informasi terjadi ketika informasi tentang permintaan produk tidak akurat atau terdistorsi saat bergerak melalui berbagai tingkat rantai pasokan. Sedangkan bullwhip effect adalah amplifikasi perubahan permintaan ke atas dalam rantai pasokan. Meskipun perubahan permintaan pelanggan mungkin relatif kecil, efeknya dapat bertambah besar seiring dengan peningkatan jarak dalam rantai pasokan. Selanjutnya ada pengukuran kinerja SC, yang merupakan proses membandingkan antara hasil yang sebenarnya diperoleh dengan yang direncanakan. Selanjutnya ada bagaimana teknologi informasi mendukung manajemen rantai pasok. Yang pertama itu ada sistem informasi rantai pasok, yaitu meningkatkan visibilitas, koordinasi, dan efisiensi. Yang kedua ada Internet of Things dan sensor yang memungkinkan pelacakan real-time, monitoring kondisi barang, dan meningkatkan visibilitas terhadap seluruh rantai pasok. Dan masih ada lagi beberapa. Selanjutnya, mengelola rantai pasok global. Rantai pasok global adalah sistem internasional yang digunakan bisnis untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Saya dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.